Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Sampai hari ini kita masih berada dalam keadaan diberkati dan kita berada dalam keadaan yang tetap dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Marilah saudara-saudara, kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan sehingga Tuhan akan sanggupkan kita semua, kita melewati akan pergumulan yang luar biasa ini. Sebagai anak bangsa Indonesia, mari kita saling mendoakan dan memberikan motivasi support kepada saudara-saudara kita yang lain yang di dalam keadaan yang mengkhawatirkan untuk saat ini. Bersama dengan saya Pendeta Lereng Bulan, kita jumpa lagi dalam pelajaran rohani dan kita akan fokus pada sepanjang minggu ini dalam pelajaran Sekolah Sabat untuk triwulan 2 pelajaran pertama. Kita akan fokus panjang minggu ini dan saya yakin bahwa kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengerti akan firman ini. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon kuasa surga meliputi kami. Roh Kudus menguasai kami sehingga firman yang kami akan pelajari pada saat ini akan memberikan motivasi rohani bagi kami dan kami tetap setia pada Tuhan. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang pertama adalah keunikan Alkitab. Begitu banyak buku yang dicetak di dunia ini. Namun saudara-saudara, buku ini mempunyai banyak keunikan. Mengapa mempunyai banyak keunikan? Karena dia menceritakan tentang kuasa Tuhan bagi umat manusia, bagi saya secara pribadi dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, sepanjang minggu ini kita akan fokus dalam mempelajari firman Tuhan ini. Bahkan sepanjang triwulan ini mungkin kita akan gali lebih dalam lagi tentang firman ini. Keunikan Alkitab. Ayat hafalan Mazmur pasal 116 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang diberkati Tuhan, tanpa firman ini saudara tidak tahu arah tujuan saudara dan saya. Oleh sebab itu, pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa sifat dasar dari firman ini? Saudara yang diberkati Tuhan, sifat dasar dari firman adalah firman itu membuat kita mengenal Allah dan diri kita sendiri. Yang berikut, firman itu menunjukkan kepada kita hal yang salah dan yang dapat membahayakan kita. Yang berikut, firman ini kata pemazmur sebagai pelita dan terang di depan menuntun kita dalam pekerjaan dan jalan kita. Inilah sifat firman. Mengapa saudara-saudara? Karena pelita itu kita pegang, kita pasang untuk kebutuhan khusus. Apa keuntungan yang kita peroleh dari firman ini? Kalau tadi kita menjawab apa sifat dasar dari firman ini, saat ini saudara-saudara, apa keuntungan yang kita peroleh dari firman ini? Keuntungannya adalah untuk memuaskan mata serta mengisi kepala kita dengan hal yang positif. Inilah keuntungan firman. Yang berikut, untuk membimbing kita dalam menata perilaku, untuk memilih jalan kita secara umum. Yang berikut, untuk menuntun supaya kita tidak menempuh jalan yang salah. Sangat luar biasa keuntungan dari firman Tuhan ini bagi saya dan saudara. Mari kita lihat pelajaran yang pertama. Tema utamanya
tertulis di dalam Ulangan pasal 32 ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu. Oh saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini sangat luar biasa. Dan Musa mengingatkan kepada orang Israel tentang kuasa firman Allah yang harus dihidupkan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dan selanjutnya Musa menggarisbawahi bahwa segala Taurat Tuhan bukan ucapan kosong, melainkan sumber kehidupan. Oleh sebab itu harus diajarkan kepada anak-anak mereka sebagai generasi yang meneruskan rencana keselamatan. Jadi jika kita mentaati dan memelihara Taurat ini, maka ada berkat Allah atas kehidupan mereka dan anak cucu mereka. Ingat saudara-saudara, Allah akan memiliki satu umat yang tetap setia kepada kebenaran firman Allah dan menuruti hukum-hukumnya, akan memasuki rumah yang disediakan di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu tema utama firman Tuhan ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Fokus pembicaraan atau tema utama dari kitab suci ini adalah Yesus Kristus. Dan perjanjian lama memberitakan tentang Yesus. Perjanjian baru memperkenalkan siapa Yesus. Oh sangat luar biasa. Baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, keduanya menyatakan tentang penebusannya dan menyatakan Yesus sebagai pokok keselamatan kita, tertulis di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9. Mari kita pindah kepada poin yang berikut. Asal mula firman ini. 2 Petrus 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata, sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari mana datangnya firman ini? Firman Tuhan ini berasal dari Roh Kudus, oknum ketiga dari jalanan. Dan hanya Roh Kudus sajalah yang dapat mempengaruhi pikiran berbagai orang dan menulis pekabaran Allah dengan kata-kata mereka sendiri. Dan dari Kejadian sampai Wahyu, jumlah buku ini dalam kitab suci ini ada 66 buku. Dan ditulis oleh kurang lebih 40 orang dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Ditulis dalam periode kurang lebih 1500 tahun. Dan sampai saat ini saudara, sudah 95% diterjemahkan dalam bahasa saat ini. Alkitab merupakan kebenaran yang lengkap, dapat dipercaya. Alkitab menyatakan tentang Tuhan, dosa, keselamatan, dan kekekalan. Inilah keunikan dari kitab suci. Mari kita berpindah kepada poin yang berikut. Nubuatannya. Amos 3 ayat 7. Firman Tuhan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, jika Allah berfirman, pasti nabi bernubuat. Jika nabi bernubuat, itu sudah pasti bahwa sebelumnya sudah ada firman Allah. Nah, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan sekitar 35% isi Alkitab adalah nubuatan tentang apa yang akan terjadi, dan nubuatan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus, dan nubuatan tentang Yesus sebagai Mesias. Nubuatan tentang kematian dan kebangkitan. Nubuatan tentang kehancuran Yerusalem yang tertulis dalam Matius 24 ayat 2. Dan nubuatan tentang kedatangannya yang kedua kali itu pasti digenapi. Oh sangat luar biasa saudara-saudara. Itu
Inilah nubuatan-nubuatan yang ada tertulis di dalam kitab suci ini. Poin yang berikut adalah pengaturan sejarah. 1 Korintus 15 ayat 4. Firman Tuhan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, fokus perjanjian lama adalah sejarah orang-orang yang menunggu kedatangan Mesias. Fokus perjanjian baru adalah penggenapan janji dan peristiwa kebangkitannya. Inilah pengaturan sejarah. Kita berpindah kepada poin yang berikut adalah kuasa yang mengubahkan. Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Dan kuasa ini dia mampu memberikan pertimbangan dan dalam hati kita. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Inilah kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan adalah menggerakkan manusia untuk insan, bertobat, dan ada perubahan hidup. Kuasa firman Tuhan adalah mengubah orang, tiap individu, keluarga, bahkan kuasa firman ini mengubah bangsa. Dan kuasa firman Tuhan untuk mendorong orang lain membuat perubahan dalam hidup mereka setiap saat. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, pada pelajaran yang pertama, kita datang kepada kesimpulan. Ingat saudara-saudara, bahwa seluruh Alkitab adalah merupakan wahyu tentang kemuliaan Allah di dalam Kristus. Ini harus diterima, dipercayai, dan dipatuhi. Karena ini adalah alat besar dalam perubahan karakter. Inilah kitab suci, firman Tuhan. Yang berikut, firman Allah merupakan penggerak yang agung. Firman Allah memiliki kekuatan yang mendorong, yang mempercepat kekuatan fisik, mental, dan spiritual, dan mengarahkan kehidupan ke arah yang benar. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada pelajaran yang pertama. Yang berikut, ingat saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus adalah titik atau pusat dan tujuan keselamatan kita. Oleh sebab itu, mari kita terima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Mari kita mengakui Dia sebagai juru selamat pribadi kita, dan mari kita mengikuti Dia sebagai jalan keselamatan kita sampai kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kuasa Roh Kudus yang bukan kami pada saat ini untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa surgawi, kami mohon kiranya Roh Kudus itu mengartikan firman yang kami pelajari ini lebih jauh, dan kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Doa hamba-Mu untuk kami semua, saudara-saudara kekasih ini akan membuka channel ini dan belajar bersama-sama. Bapa karuniakan kuasa Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman ini. Dan Tuhan juga kami berdoa untuk pergumulan yang kami alami, pergumulan yang sangat luar biasa, digumuli oleh umat-umat Tuhan, digumuli oleh kami seluruh rakyat Indonesia, untuk virus yang mematikan, virus corona. Dalam nama Yesus kami bermohon, Tuhan akan berikan jalan keluar, sehingga kami akan tetap berkomitmen
untuk setia pada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Persembahkan doa ini, mohon pengampunan dosa, bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jika saudara mau berlangganan dengan saya, ketika saudara akan membuka channel ini, saya mohon saudara tekan like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.